Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti the first international symposium on education ISOE 2021. Allah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti simposium yang bertaraf internasional yang diadakan oleh GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Jurnal Madaris atau merupakan bagian dari GTK Madrasah dengan adanya Jurnal Madaris pada ISOE 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, salam hormat dari saya Mutia Khaira, Guru Bahasa Arab MTSN 1 Pasaman, Sumatera Barat. Salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya pada the first ISOE 2021. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya sampaikan kepada panitia. Thank you very much and thank you so much karena terpilih sebagai salah satu di antara 20 pemakalah pada simposium ISOE 2021 tahun ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah research saya pada kesempatan ini yang saya presentasikan itu berjudul tentang comparison to use media crossword puzzle and Scrabble game to improving Arabic vocabulary. Saya meneliti tentang perbandingan penggunaan media belajar khususnya untuk bahasa Arab yaitu permainan TTS atau crossword puzzle and Scrabble game atau papan kata yang biasa digunakan pada pembelajaran bahasa. Jadi saya tertarik juga untuk menggunakannya pada bahasa Arab. Izinkan saya share screen untuk memperjelas penelitian saya atau research saya pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, judul penelitian saya adalah perbandingan penggunaan media crossword puzzle dan Scrabble game dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab. Comparison of using crossword puzzle and Scrabble game media in improving Arabic vocabulary. So this title I choose because I want to know which one media is very good and better for students in increasing and improving Arabic vocabulary for them. And then why I choose this? Because of I am a teacher, Arabic teacher, and أنا أعلم اللغة العربية في مدرستي. فإذن nice to meet you all. I am Mutia Khaira, SPD MPD, Arabic teacher in MTSN 1 Pasaman of West Sumatra. Thank you so much for your attention. So thank you very much. I said to GTK Madrasah, Jurnal Madaris, and then of course the panitia of ISOE 2021. Adapun latar belakang atau background mengapa saya memilih this research, because of in my school في مدرستي هناك صعوبة في تعليم اللغة العربية، صعوبة للتلاميذ والتلميذات. They are boring
they feel boring and they feel difficult في تعليم اللغة العربية. Mereka merasakan kesulitan, mereka merasakan bosan dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi saya sangat berharap dari penelitian ini yang melatar belakanginya, dengan melakukan perbandingan kedua media ini, saya dapat menemukan media terbaik untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab di madrasah ini. Dan dapat juga menjadikan motivasi guru dalam melakukan inovasi pembelajaran. This is the background why I choose this research. That's happiness from me as an Arabic teacher. In the fake تعليم اللغة العربية, this is just for a teacher oriented. So the result from the ta'lim or result from learning it's not very good. It's not what we hope, because it's the activity not good in the learning. Keaktifan peserta didik masih sangat rendah dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini kenyataan yang saya hadapi di lapangan, sehingga wajar anak didik merasa bosan dan tidak tertarik dalam belajar bahasa Arab. Jadi ini terlihat dari faktor gurunya sebetulnya yang belum memberikan inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab, sehingga peserta didik pun kedisiplinannya dalam belajar masih sangat rendah karena mereka merasa belajar ini sudah membosankan dan sulit, dan mereka pun tidak ingin begitu bersemangat, mereka tidak bersemangat belajar, jadi guru pun tidak semangat, jadi biasa-biasa saja, tidak ada hal yang menarik dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu keluhan dari guru kelas 7. Saya mengajar di kelas 8, saya menemukan fakta ini, kenyataan ini, saya cari tahu apa penyebabnya. Ternyata penyebabnya pembelajaran ini mereka anggap sulit tadi, sangat bosan tadi, dan itu pun tidak ada hal-hal yang menarik yang diberikan oleh guru dalam kelas. Jadi pembelajaran bahasa Arab seolah tidak ditunggu lagi. Berbeda dengan pembelajaran bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris. Jadi akibatnya ya seperti yang kita tahu bahwa nilai bahasa Arab rendah. Mereka pun berbicara bahasa Arab tidak terdengar, sedikit sekali. Jadi sebagai solusinya bagaimana supaya kosakata bahasa Arab siswa meningkat dan mereka mampu berdialog dalam bahasa Arab. Kita mulai dari dalam kelas. Jadi saya masuk ke kelas, saya coba mulai berdialog dengan menggunakan bahasa Arab seperti sabahul khair, sabahul nur, ahlan wa sahlan, ahlan bitkadzalik. Hadzal wajib lak, hadzal wajib litulab wa talibat. So I want to know use the media yang menarik bagi siswa supaya mereka senang belajar, bersemangat belajar. Jadi saya menemukan yang seperti digunakan dalam pembelajaran asing bahasa Inggris. Pada bahasa Inggris saya melihat mereka menggunakan crossword puzzle and Scrabble game. This is amazing Scrabble game. I like the Scrabble game and I want to try to Arabic too. Jadi saya ingin juga mencobakan ke bahasa Arab menggunakan media crossword puzzle and Scrabble game. But muncul dalam pemikiran saya, mana sih media yang paling baik? Saya cobakan pakai crossword puzzle and then Scrabble game. So I choose between this. Where is the better to use in improving Arabic vocabulary for students? Jadi saya memilih media ini dan ingin membandingkan mana yang lebih bagus dalam peningkatan kosakata belajar bahasa Arab bagi siswa. Inilah latar belakang mengapa saya mengadakan research, penelitian about comparison to using crossword puzzle and Scrabble game media in improving Arabic vocabulary. This is the reason why I choose this. So the next, the research or reference kajian pustaka yang saya ambil itu penelitian ini karena metode penelitiannya merupakan eksperimen komparatif. So I choose the theory from Mann, Whitney, and Jane dalam meneliti perbandingan penggunaan media tadi. Jadi di sini teori-teorinya berdasarkan teori penelitian dilakukan oleh
Man Whitney and NJ. So kita juga memaparkan tentang what is media, what is crossword puzzle and Scrabble game, and about Arabic vocabulary. Jadi saya mengambil beberapa penelitian relevan dari jurnal-jurnal terkini, artinya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penggunaan media crossword puzzle and Scrabble game. Jadi ada beberapa peneliti yang menggunakan metode ini atau media ini, dan mereka menggunakan dalam bahasa lain seperti bahasa Jawa, bahasa Inggris. So I want to try how about Arabic? Bagaimana pula dengan Arabic? Has a reason or why I choose this? And then hunaka Afrilia Nur Anggraini, Lydia Sari, Solihah Suprapto, Enik Widiawati, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa peneliti yang saya ambil, kemudian juga beberapa dari my lecture from dari dosen saya, Muallimi fil Jamiah, like Mr. Mahyudin, Dr. Mr. Mahyudin. Summa about methodology. Anil waqti al-makan al-waqt ana research using this from MTSN 1 Pasaman, of course, but fi madrasati MTSN 1 Pasaman in this semester. And the method is experiment comparative. And the population, of course, the students in the class, one class in MTS and one Pasaman, but I choose two class, is class to experiment and the class is to control. And then the treatments, I get this is the rumus for the treatment. Ada juga kontrol validitasnya, itu tentu sesuai dengan materi bahasa Arab di kelas 8. I choose the 8 class 8. Materinya tentang bahasa Arab di kelas 8 sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Jadi ada isim fi'il hurufnya di situ kita temukan. Jadi saya instrumennya itu mengambil hasil dari pretest dan post-test. Jadi di situ saya membandingkannya bagaimana hasil pretest menggunakan crossword dan bagaimana hasil post-testnya. Begitu pula dengan Scrabble game, bagaimana hasil pretest dan post-testnya. Jadi nanti baru saya bisa menemukan mana yang terbaik, mana yang lebih meningkat kosakatanya. Jadi nanti saya ngambil saya berikan beberapa soal berupa crossword puzzle, kemudian Scrabble game, menyusun kata-kata setelah mereka tahu, setelah materi kita ajarkan, dan mereka mengenal kosakata, isim fi'il huruf dan sebagainya, baru saya adakan uji analisa. Jadi saya adakan pengujian bagaimana hasil sebelum dan setelah treatment atau perlakuan crossword puzzle and Scrabble game. So the fact, hasilnya sebagai hasil dari pembahasan saya, ternyata dalam perlakuan crossword puzzle dan Scrabble game sama-sama ada peningkatan penguasaan kosakata dari hasil pretest dan post-test mereka. Namun ada beberapa yang hasilnya lebih agak signifikan peningkatannya terlihat. Jadi saya adakan pengujian prasyarat analisis, pengujian hipotesis tentunya dengan uji Matt, Whitney, and Gain tadi, kemudian menghasilkan pembahasan hasil penelitian tadi. Jadi terdapat memang pengaruh metode crossword puzzle dan Scrabble game terhadap hasil belajar siswa di MTSN 1 Pasaman. Tentunya dalam peningkatan kosakata bahasa Arab. Jadi di sini terlihat adanya pada uji normalitas yang saya lakukan menggunakan SPS 26, SPS S26, I get there is 0 and 037, ada 0,037 berdasarkan Mann-Whitney, itu terjadi taraf signifikan dibandingkan dengan acuan pengambilan keputusan Mann-Whitney tadi. Artinya 0,037 dari crossword puzzle, kecil dari 0,05 dari Scrabble game, artinya bahwa hipotesis saya tadi dapat diterima. Memang ada perbedaan yang signifikan pada penguasaan kosakata yang semulanya 0,037 dan 0,05, berarti kan ada perbedaan. Memang ada perbedaan signifikan. Jadi dari perlakuan media crossword puzzle dan Scrabble game tadi, artinya apa? Crossword puzzle, Scrabble game memang memberikan pengaruh terhadap hasil belajar bahasa Arab siswa.
Jadi di sini terlihat adanya peningkatan. Pertamanya meningkat, kemudian turun lagi, meningkat drastis. Sedangkan pada Scrabble game ini meningkat rapi terus. Ya, nah, seperti ini. Jadi memang ada pengaruhnya terlihat. Artinya memang saya menemukan perbandingan karena saya ingin membandingkan, memang terlihat perbandingannya antara penggunaan media crossword puzzle dan Scrabble game. So, sebagai kesimpulan, bahwa dari hasil penelitian saya menemukan ternyata penggunaan Scrabble game itu lebih bagus dan lebih menarik bagi siswa sehingga mereka dapat meningkatkan penguasaan kosakata mereka. Mengapa demikian? Pada crossword puzzle mereka hanya terpatok pada soal-soal yang diberikan saja. Sementara pada Scrabble game pikiran mereka terolah. Jadi mereka mengolah pikiran mereka mencari huruf-huruf yang bisa disambung menjadi sebuah kata yang bermakna dalam bahasa Arab. Jadi kalau Scrabble game kita bisa mengolah pikiran kita membentuk kata yang kita inginkan tetapi punya makna tentunya. Sementara pada crossword puzzle itu sekedar menjawab pertanyaan dan menemukan kata yang sesuai begitu saja. Sedangkan dalam Scrabble game itu pikiran lebih berkolaborasi, lebih terolah. Nah, seperti itu. Jadi dari angka-angka yang saya tampilkan di sini memang terlihat perbedaan, perbandingan penggunaan Scrabble game dan crossword puzzle. Ya, jadi memang ada perbandingan yang sangat signifikan. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian pemaparan my presentation for this research. And thank you very much. Thank you so much for your attention. And saya mohon arahan dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Syukran jazilan wa afa minkum. Jazakumullah khairan katsiran. Ila liqa. والأخير الكلام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So thank you so much. Thank you so much for all panitia in this symposium. This is my video. I hope it can make me good and better than after this. So thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.